Halo semuanya, kalian setuju nggak sih kalau hidup kita sebagai warga Indonesia pada umumnya tuh makin kesini makin gak mudah? Kesempatan kerja susah, penghasilan gitu-gitu aja, apa-apa mahal. Tapi di sisi lain, pejabat-pejabat nongol di berita, pamer gaya hidup, sementara tiap hari ada aja kita lihat berita korupsi. Lama-lama capek kan? Kayak kok rasanya kita yang kerja banting tulang, malah yang kaya mereka-mereka itu. Yang deket sama kekuasaan, deket sama proyek, deket sama uang rakyat, uang kita. Nah, di episode kali ini kita nggak mau cuman ngeluh atau marah doang, karena jujur ya itu nggak mengubah apa-apa. Yang bisa mengubah keadaan itu aksi nyata. Jadi kita bakal bahas beberapa strategi finansial, bukan yang rumit-rumit, tapi yang bisa jadi bentuk perlawanan damai dari kita rakyat biasa. Karena ya ternyata mengatur uang dengan bijak itu bisa loh jadi bentuk perlawanan paling keren untuk ngelawan kerakusan mereka yang duduk di atas sana. Dan kita nggak usah bahas siapa pemimpin yang serakah atau yang tamak ini, nggak perlu bahas kasus korupsinya apa, bentuknya seperti apa. Karena kita bisa lihat sendiri ya, kayak berita soal itu udah jadi makanan kita setiap hari. Nambah-nambahin stres hidup yang udah berat ini. Nah, tips yang pertama adalah jangan boros, jangan terjebak gaya hidup konsumtif. Sebenarnya memang sih, kadang kita ngerasa kesel banget ngelihat bagaimana uang kita, uang rakyat dikelola sama pemerintah gitu ya. Proyek-proyek yang aneh, nggak masuk akal, anggarannya jumbo tapi nggak jelas arahnya. Terus elitnya hidup mewah tanpa rasa malu gitu kan. Bahkan kebijakan-kebijakan yang udah jelas terlihat nggak adil gitu ya. Tapi di tengah kemarahan itu, kita juga perlu lihat ke dalam diri kita sendiri. Karena jangan-jangan, tanpa sadar, kita juga ikut-ikutan sama budaya boros itu. Cuman versi rakyat biasa. Kayak beli barang bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan. Ngejar diskon bukan karena lagi hemat, tapi karena haus validasi. Nah, ini poin pentingnya. Kalau sistem sedang mendorong kita untuk konsumsi terus-menerus, supaya ekonomi kelihatan bergerak, maka gaya hidup hemat itu jadi bentuk perlawanan kita secara diam-diam. Bukan berarti pelit ya, tapi sadar diri. Kita bilang ke sistem, kita nggak bisa dikendalikan lewat FOMO. Banyak dari kita yang nggak sadar kalau gaya hidup konsumtif itu sebenarnya bikin kita makin gampang dikontrol. Karena begitu kita kehabisan uang, kita jadi mudah tergiur untuk ngutang kan? Nah, kalau udah terjerat utang, kita bakal nurut aja sama sistem. Mau disuruh kerja lembur, disuruh bayar pajak yang tinggi, disuruh diam waktu hak-hak kita dilanggar, ya nurut aja karena nggak ada pilihan lain. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, gimana sih caranya melawan pemerintah yang boros, yang korup, yang tamak, dan nggak berpihak ke rakyat? Jawabannya bisa sesimpel ini aja. Mulai dari nggak ikut-ikutan gaya hidup boros. Mulai dari ngatur keuangan dengan bijak. Bukan untuk bikin diri sendiri tertekan, stres, tapi untuk memastikan bahwa kita bisa tetap waras dan bebas di tengah sistem yang makin gila ini. Lanjut, tips yang kedua, prioritaskan dana darurat dan dana mandiri. Ini nih, senjata yang sering kali disepelekan. Dana darurat. Orang tuh mikirnya dana darurat ini cuma untuk jaga-jaga kalau sakit atau dipecat gitu ya. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Dana darurat adalah bentuk kemerdekaan kecil yang bisa kita miliki di tengah sistem yang gak stabil. Coba deh bayangin, kalian kerja keras setiap hari, gaji pas-pasan atau bahkan kurang, terus tiba-tiba harga BBM naik, harga makanan naik, listrik naik. Kalian ngeluh, kalian protes, tapi ya udah gak bisa ngapa-ngapain. Karena kalian gak punya cadangan uang untuk bertahan. Nah, dari situ sistem mulai bisa menekan. Kalian diminta loyal, tapi nggak pernah benar-benar dikasih keadilan. Makanya, punya dana darurat itu kayak punya pegangan. Kalian jadi bisa punya pilihan. Misal, kalian kerja di tempat yang toksik dan nggak sehat, atau di suatu perusahaan yang terafiliasi dengan pemerintah yang korup, yang mana itu nggak sesuai dengan nilai-nilai hidup kalian. Nah, kalian nggak harus bertahan di situ demi gaji bulanan. Kalau kalian punya simpanan, kalian bisa cabut, bisa istirahat, atau cari kerjaan lain yang lebih manusiawi. Selain itu, dana darurat juga membuat kita nggak terlalu tergantung sama bantuan pemerintah yang nggak pasti arahnya.
Karena, ayo kita jujur deh, berapa banyak sih bantuan sosial atau subsidi yang benar-benar sampai ke kita? Kalaupun ada, kadang datangnya telat, jumlahnya kecil, syaratnya ribet. Belum kalau kita lihat bantuan sosial atau subsidi yang dikorupsi. Jadi ya, daripada kita hanya berharap terus sama sistem yang curang, mending kita bangun kekuatan sendiri, walaupun itu pelan-pelan. Bisa mulai dari nyisihin misalnya 10.000 per hari, atau sisihkan 10% penghasilan bulanan. Nggak perlu nunggu gaji gede, karena yang penting itu habitnya, bukan nominalnya. Dan ini bukan soal jadi individualis ya, justru sebaliknya. Kalau masing-masing dari kita kuat secara finansial, kita jadi bisa bantu yang lain. Kita bisa nolong teman, saudara, atau tetangga tanpa harus nunggu bantuan negara turun. Dan dari situ, solidaritas kita sebagai rakyat tumbuh di luar sistem. Itulah bentuk perlawanan yang diam-diam tapi nyata. Lanjut, tips yang ketiga. Lawan lewat edukasi finansial. Aku pengen ngajak kalian mikir kayak gini dulu deh. Kenapa sih kira-kira makin banyak dari kita yang gampang banget tergiur sama utang online, pinjol ya, atau ketipu investasi bodong, atau percaya sama janji-janji cuan instan dari tokoh publik yang bahkan kita nggak tahu jelas latar belakangnya gitu. Bukan karena kita bodoh dari lahir gitu, bukan. Tapi karena kita nggak pernah dikasih ruang atau kesempatan untuk belajar soal keuangan secara benar dan netral. Dan ini bukan kebetulan. Sistem yang korup itu lebih suka rakyatnya sibuk ngurusin hal-hal yang remeh dan gak sempat belajar soal keuangan. Karena kalau kita, rakyat, melek finansial, kita bakal jadi lebih kritis, lebih hati-hati, dan lebih mandiri gitu. Dan itu bahaya untuk sistem yang doyan menindas secara halus. Makanya, edukasi finansial itu bentuk perlawanan paling damai, tapi paling nyebelin deh buat sistem yang rakus. Karena kita nggak perlu teriak-teriak, tapi kita diam-diam belajar tentang misalnya gimana bunga utang bisa jadi jerat seumur hidup kalau kita nggak paham cara kerjanya, atau gimana pajak itu bukan cuma kewajiban, tapi juga alat politik, atau bahkan gimana uang kita bisa tumbuh lewat investasi yang legal dan masuk akal. Dan kalau kalian udah paham, jangan cuma berhenti di situ aja. Coba ajak orang-orang terdekat kalian untuk ikut melek juga. Karena kalau cuma kalian yang mengerti, ya sistem bakal tetap bisa memiskinkan orang-orang di sekitar kalian, dan ujung-ujungnya kalian juga yang kena imbasnya. Misalnya gini, teman kalian ngotot ikut arisan bodong, terus ya ketipu, akhirnya pinjem duitnya ke kalian karena kepepet. Atau keluarga kalian ambil cicilan motor 5 tahun dengan bunga yang mencekik, cuman karena habis ngelihat tetangga baru beli motor baru. Nah, kalau semua ini berulang, kalian bakal capek sendiri nanggung beban sistem yang korup, padahal bisa dicegah dengan edukasi. Jadi, kalau kita biarkan sesama warga tetap buta finansial, kita bakal terus dimiskinkan secara sistemik. Kita nggak bakal sadar kalau setiap hari transaksi kita di markup, gaji kita diam-diam dipotong lewat pajak-pajak yang nggak masuk akal, dan setiap keputusan negara diambil tanpa memikirkan nasib kita. Karena kita nggak tahu apa-apa. Dan sistem suka rakyat yang kayak gitu. Tapi, kalau makin banyak orang yang ngerti, makin susah mereka mencari celah untuk menindas kita. Jadi, belajar soal keuangan itu bukan supaya biar bisa jadi kaya doang ya, tapi juga supaya kita nggak ditindas diam-diam. Next, tips yang keempat, investasi di aset produktif, bukan barang konsumtif. Kita semua tahu ya, kalau ekonomi lagi lesu, pemerintah tuh bikin program diskon atau potongan, misalnya potongan listrik, atau juga ngeluncurin program bansos, bantuan sosial, supaya daya beli kita, masyarakat, meningkat, biar kita bisa belanja. Karena pemerintah butuh data konsumsi naik, supaya mereka bisa bilang, nih lihat ekonomi tumbuh, gitu. Padahal yang tumbuh itu angka, bukan daya beli kita sebenarnya. Dan kita makin habis uangnya, makin tergantung sama sistem, makin gampang dikendalikan. Nah, itulah kenapa investasi di aset produktif itu penting dan bisa jadi bentuk perlawanan diam-diam. Bukan untuk pamer, tapi untuk membangun benteng ekonomi pribadi kita supaya nggak digoyang sama sistem. Misalnya dengan
Kita beli emas bukan buat gaya-gayaan, bukan buat FOMO, tapi untuk ngelindungin nilai uang kita dari inflasi yang disebabkan oleh kebijakan yang ngawur. Atau bisa tanam saham di perusahaan yang dipahami ya, bukan ikut-ikutan FOMO, tapi karena memang kita tahu itu bisa jadi sumber penghasilan pasif. Atau kita bisa buka usaha kecil, usaha jualan produk, jualan jasa, supaya kita nggak selamanya jadi buruh di sistem yang seenaknya ngatur upah kita. Nah, korelasinya apa sih sama perlawanan terhadap kerakusan pemerintah? Gini, kalau kalian investasi di barang-barang konsumtif, kayak gadget baru, baju branded, motor mahal yang dicicil bertahun-tahun, itu artinya kalian jadi bagian dari mesin konsumsi yang diciptakan oleh sistem. Tiap cicilan yang kalian bayar, tiap kartu kredit yang kalian gesek, itu bikin perekonomian kelihatan sehat di atas kertas. Tapi kalau kita alihkan uang kita ke aset produktif, maka kita sedang keluar dari permainan mereka. Kita nggak ikut-ikutan main di ekonomi tipu-tipu ini, kita atur risiko kita sendiri, kita pengen merdeka dari ketergantungan sistem. Karena pemerintah yang korup itu akan terus mendorong kita untuk konsumtif. Karena itulah yang akan bikin kita sibuk bekerja keras untuk bayar cicilan. Dan kalau kita sibuk, kita nggak bakal sempat berpikir kritis. Kemana sebenarnya uang pajak kita ini dipakai? Tapi kalau kita punya penghasilan pasif, punya tabungan, dan hidup sederhana, secukupnya, kita bakal punya waktu untuk mikir. Dan rakyat yang berpikir itu bahaya untuk sistem yang korup. Jadi pilihannya adalah mau terus jadi konsumen yang dikendalikan atau jadi investor yang bisa memutus rantai ketergantungan. Lanjut, tips yang kelima, kurangi pajak konsumtif, tapi secara legal dan etis. Jadi, setiap kali kita beli barang, itu kan kita juga bayar pajak ya, PPN namanya. Kalau beli rokok, kena cukai. Atau isi bensin, jajan kopi, atau penonton bioskop. Semua yang kita konsumsi, yang kita beli, semuanya udah dipajakin. Dan ya, itu legal, itu sah. Tapi pertanyaannya, apakah itu adil? Masalahnya bukan kita bayar pajak, tapi kemana uangnya lari. Kalau transparan dan dipakai untuk bangun fasilitas publik yang benar, oke gas gitu ya. Tapi kalau setiap tahun anggaran pendidikan disunat, dana bansos bocor atau dikorupsi, dan pejabat malah kelihatan makin hedon, apa iya kita harus terus kasih sumbangan lewat gaya hidup konsumtif kita? Makanya ini salah satu bentuk perlawanan paling halus, tapi berdampak. Tahan belanja yang nggak perlu. Bukan jadi pelit, tapi jadi bijak. Karena semakin kita konsumtif, semakin kita memperbesar pundi-pundi sistem yang justru nggak berpihak sama kita. Kayak misalnya nih, kalian biasa ngopi 30.000 per hari gitu ya. Kalau dalam sebulan kalian ubah jadi ngopi di rumah, bikin sendiri, mungkin kalian bisa hemat ratusan ribu. Dari situ, kalian nggak cuma hemat uang dan pajak, tapi juga ngurangin aliran uang yang secara nggak langsung masuk ke kantong sistem yang kalian tahu nggak amanah. Tapi kita tetap harus etis juga nih dalam menghindari pajak konsumtif. Karena tujuan kita bukan untuk jadi pembangkang atau pembajak ya, tapi lebih ke bentuk kontrol sadar kita. Kita mau bilang kayak, oke, aku mau tetap jadi warga negara yang bertanggung jawab, tapi aku nggak mau uangku dipakai seenaknya sama sistem yang korup. Dan salah satu contoh konkret lainnya adalah dengan mendukung bisnis lokal UMKM gitu. Karena biasanya bisnis skala kecil itu jarang main mata sama pejabat. Lebih jujur, lebih transparan, dan lebih berdampak langsung juga ke kita sesama warga. Kalian belanja di warung tetangga, itu uangnya muter di kampung kalian. Atau kalau kalian order ke teman kalian yang usaha kecil-kecilan, itu bantu dia untuk bertahan tanpa harus ngemis ke lembaga yang sering manipulatif. Jadi kalau kalian udah sadar bahwa sistem itu boros dan rakus, maka setiap rupiah yang kalian keluarkan adalah vote atau hak suara kalian. Mau kalian kasih ke mereka-mereka yang udah punya segalanya, tapi korup, tapi serakah, atau ke sesama rakyat yang lagi berjuang. Next, tips yang ke-6. Dukung ekonomi komunitas dan swadaya. Pemerintah yang rakus dan serakah dan korup itu seneng banget kalau kita ngerasa lemah. Ngerasa nggak bisa apa-apa gitu tanpa mereka.
Mereka mau kita sebagai rakyat bergantung penuh sama bantuan mereka biar gampang dikontrol. Tapi apa iya kita harus nunggu bantuan terus? Kalau bantuan itu datangnya lambat, nilainya kecil, dan prosesnya ribet, sementara uang rakyat, uang kita yang dikorupsi bisa sampai triliunan? Makanya salah satu bentuk perlawanan yang realistis dan berdampak itu adalah bangun ekonomi berbasis komunitas. Bentuknya bisa macam-macam banget. Mulai dari koperasi warga yang beneran sehat dan transparan gitu ya, atau arisan yang produktif, bukan arisan yang konsumtif. Terus juga komunitas barter skill atau jasa, dan swadaya pangan, misalnya kebun kolektif atau gotong royong panen bersama. Intinya, kita bangun ekosistem kecil yang saling menguatkan, tanpa harus ngemis ke sistem besar yang udah rusak. Contohnya kayak waktu pandemi kemarin, komunitas yang saling support itu jauh lebih survive ya ketimbang yang bergantung ke pemerintah doang. Karena ya, semakin kuat komunitas kita secara ekonomi, semakin kita bisa mandiri. Semakin mandiri kita, semakin kita bisa bilang enggak ke sistem pusat yang korup. Kita nggak harus terima kerjaan yang digaji rendah dan nggak adil. Kita nggak harus tergantung pada bansos yang dipolitisasi. Kita bisa hidup layak tanpa harus masuk ke sistem yang kita tahu bermasalah. Refleksi pentingnya di sini adalah kalau kita terus percaya bahwa perubahan cuma bisa datang dari atas, dari pemimpin, maka kita akan terus kecewa. Tapi kalau kita sadar bahwa kekuatan kolektif kita sesama warga bisa melawan kerakusan dari bawah, maka setiap obrolan warung, setiap arisan, itu jadi aksi politik yang nyata. Dan semua itu mulai dari satu pertanyaan kecil. Kita mau terus disetir, atau mau nyetir arah hidup kita sendiri bareng komunitas kita? Next, tips yang ketujuh, jangan takut bicara. Kadang tuh ya yang bikin kita stuck itu bukan cuma sistem yang bobrok, tapi juga budaya bungkam. Takut ngomong, takut dibilang sok tahu, atau takut dicap radikal misalnya. Padahal, diam itu juga bentuk kontribusi, tapi ke arah yang salah. Ngomongin soal uang negara, utang luar negeri, pajak, subsidi, itu semua bukan urusan elit aja. Itu duit kalian, duit kita-kita semua, rakyat. Kalau kita nggak mau peduli atau nggak mau ngomongin sama sekali, ya maka jangan kaget kalau duit kita diobok-obok terus. Makanya salah satu bentuk perlawanan finansial yang paling powerful itu adalah edukasi orang sekitar kita. Nggak mesti orasi, nggak juga harus jadi aktivis. Cukup mulai dari ngobrol, misalnya sambil nongkrong kayak, tahu nggak sih, APBN kita buat bayar bunga utang doang tuh udah bisa ratusan triliun? Atau, heran deh, pajak udah naik, jalan tetap aja jelek, rusak kayak gini. Obrolan kayak gitu kecil, tapi efeknya bisa snowball. Satu orang jadi melek, terus dia edukasi orang lain, dan makin banyak orang yang sadar. Dan pemerintah yang rakus itu paling takut sama rakyat yang mengerti dan berani bertanya atau kritis. Karena begitu rakyat paham, begitu rakyat kritis, manipulasi jadi susah. Nggak bisa lagi mereka sembunyiin anggaran atau curi-curi anggaran. Nggak bisa lagi asal kasih narasi palsu soal pembangunan yang pro rakyat, tapi isinya ngutang lagi. Tapi tetap, bicaranya harus elegan. Kritik bukan caci maki. Kita kasih fakta, data, dan perspektif, bukan provokasi. Contohnya, daripada ngomong yang nyerang personal dan gak substantif, atau gak menyentuh akar permasalahan, kayak, wah pemerintah bodoh banget sih, gak becus ngatur pajak gitu misalnya. Mending kita bilang kayak, aku rasa sistem pajaknya gak adil sih, karena yang kaya bisa mangkir, yang kecil makin dicekik. Kelihatan ya bedanya, yang satu emosional dan gampang dimentahkan, yang satu lagi kritis dan ngajak berpikir. Jadi jangan takut untuk buka suara, karena diam itu bukan netral. Diam itu ikut menguatkan sistem yang kita anggap salah, dan semakin banyak suara yang nyambung, makin kecil ruang gerak mereka yang korup. Next, tips yang ke-8, biasakan transparansi dan anti korupsi di skala mikro. Kita semua udah sering denger ya istilah pemerintah itu cerminan dari rakyatnya. Kalau di atas rakus, seringkali di bawah juga terbiasa ngambil celah. Kayak misalnya ngelolosin orang pakai amplop, atau markup anggaran RT, atau bohongin klien soal harga,
atau minta fee dari sesuatu yang sebenarnya nggak dikerjain. Dan ini bukan cuma soal moral ya, tapi juga sistemik. Karena kalau kita melawan korupsi besar, tapi di kehidupan sehari-hari masih permisif sama korupsi kecil, itu kayak kita nyiram api pakai bensin. Makanya tips yang satu ini kelihatannya sederhana dan normatif, tapi sebenarnya punya efek jangka panjang. Biasakan untuk transparansi dan tanggung jawab finansial dari level kecil, mulai dari sesimpel catat keuangan pribadi, jangan pakai uang kas kelompok seenaknya, jujur kalau minjem duit, hindari uang pelicin biar urusan cepat selesai gitu. Mungkin ada yang mikir kayak, emangnya efeknya segede itu ya? Jawabannya iya banget, karena budaya korupsi itu bukan langsung lahir di level menteri. Itu dibentuk dari kecil, dari rumah, dari kantor, dari komunitas kecil kita yang permisif. Kalau di keluarga kalian udah bisa jaga keuangan dengan jujur dan fair, atau kalau di kerjaan kalian bisa menolak gratifikasi yang gak layak, atau kalau di lingkungan sekitar, kalian berani ngomong pas lihat ada dana kas dipakai aneh-aneh, itu tuh kontribusi nyata. Bukan buat pencitraan, tapi untuk ngajarin lingkungan kalian bahwa integritas itu bisa jadi budaya. Dan korelasinya jelas ya, kalau kita mau sistem besar berubah, kita harus mencegah duluan di level kecil. Jangan menunggu revolusi dari atas kalau yang di bawah aja belum siap untuk jalanin perubahan. Karena ya, sistem yang rusak itu gampang tumbuh di tempat-tempat yang permisif, yang membolehkan, yang memaklumi. Tapi kalau masing-masing dari kita punya batas etika yang jelas, meskipun itu kecil skalanya, lama-lama sistem itu nggak punya ruang untuk berkembang. Dan itu cara melawan yang nggak ribut, tapi ngena. Dan tips yang ke-9, bersatu lewat literasi, bukan emosi. Nah, ini aku yakin kalian juga ngerasain ya. Setiap kali kita, rakyat, mulai ribut soal pajak, atau soal utang negara yang makin gila, atau soal angka kemiskinan yang makin melonjak, atau soal elit yang makin kaya dari proyek-proyek negara sementara banyak berita korupsi, pasti aja tiba-tiba ada distraksi. Muncul isu baru. Ada yang ribut soal agama, ada yang mainin isu ras, suku, gaya hidup, atau gosip-gosip public figure yang gak ada urusannya sama negara gitu. Itu bikin kita sesama warga saling serang. Padahal orang yang di atas-atas lagi enak-enak aja duduk manis. Dan ini bukan teori konspirasi ya. Ini strategi klasik kekuasaan. Pecah belah rakyatnya, biar yang di atas bisa lanjut makan enak tanpa terganggu. Makanya tips ke-9 ini penting banget. Bersatu lewat literasi, bukan emosi. Artinya gini, kalau kalian mau serius melawan kerakusan pemerintah secara nyata, jangan buang-buang energi untuk ribut sama sesama rakyat. Apalagi cuma karena beda pilihan, atau beda suku, atau beda cara berpakaian misalnya. Karena semakin kita saling sibuk gaslighting dan cancel-cancelan, gak akan ada yang sempet nanya, dana bansos kemarin kemana ya? Atau kenapa anggaran pertahanan tiba-tiba naik drastis? Atau kenapa utang luar negeri nambah, tapi sekolah masih belum digratisin? Kelihatan ya korelasinya? Literasi alias kemampuan baca situasi secara jernih itu senjata buat kita. Kalau kita punya cukup pemahaman soal ekonomi, soal pajak, soal utang negara, skema subsidi, dan segala hal-hal teknis itu, kita jadi kebal sama narasi pengalihan isu. Kita jadi lebih sulit dibohongin. Dan ketika kalian udah aware, udah melek gitu ya, jangan cuma berhenti di situ. Bangun komunitas yang kuat. Mungkin itu lewat obrolan sesama driver ojol, atau komunitas ibu-ibu di pasar, atau bahkan forum sesama karyawan atau pekerja. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana kayak, kalian udah pernah ngitung nggak tahun ini harga beras naik berapa kali? Atau, aku nemu nih data, katanya anggaran influencer Kementerian A lebih gede dari dana risetnya loh. Percakapan-percakapan kayak gitu tuh yang membangun solidaritas. Kita jadi ngerti bahwa lawan kita tuh bukan sesama rakyat kecil yang beda pilihan, tapi sistem yang bikin kita sama-sama susah. Dan ingat, solidaritas ekonomi itu jauh lebih ngeri efeknya dibanding protes emosional. Karena begitu masyarakat lintas kelas dan suku bersatu lewat kesadaran,
Gak gampang lagi bagi pemimpin atau penguasa nyetir opini publik. Mereka bisa beli buzzer, tapi gak bisa beli rasa saling percaya kita, rakyat. Mereka bisa manipulasi media, tapi gak bisa kontrol obrolan warung kopi yang udah melek data. Jadi pilihan kita adalah mau ikut-ikutan keributan yang gak penting dan membantu sistem busuk makin langgeng, atau bantu nyebarin literasi ekonomi, biar makin banyak orang yang sadar. Dan itu adalah bentuk perlawanan paling elegan, tapi paling berdampak untuk mereka yang selama ini ngerasa aman. Jadi intinya, kalau negara atau pemimpin kita udah nggak bisa sepenuhnya kita harapkan, ya kita sebagai rakyat harus saling jaga dan sadar ya. Uang kita, keputusan kita, dan keputusan kita bisa jadi bentuk perlawanan paling solid untuk sistem yang makin serakah. Yuk kita duluan yang berubah, mulai dari cara kelola keuangan. Dan kalau kalian mau nambahin tips atau saran lainnya, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, gitu aja untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.